Pak Harto dilantik sebagai pejabat presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Pelantikan ini merupakan pelaksanaan dari ketetapan MPRS yang mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Dalam pidato sambutannya, Pak Harto mengatakan bahwa sidang istimewa MPRS telah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat yang dilaksanakan oleh MPRS sebagai penyelenggara tertinggi penjelmaan rakyat dan pemegang kedaulatan rakyat. Pelantikan ini disambut gegap gempita oleh masyarakat Jakarta. Sekitar 5.000 orang keluar rumah dan memadati jalan-jalan di ibu kota. Aparat keamanan tampak berjaga-jaga di mana-mana. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar rapat akbar di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba untuk mendukung kepemimpinan Soeharto. Sidang Umum 5 MPRS secara bulat memilih dan mengangkat Pak Harto menjadi Presiden Republik Indonesia. Ditetapkan pula masa jabatan kepresidenan ini adalah 5 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidato sambutannya, Pak Harto berjanji akan melaksanakan segala keputusan MPRS. Pak Harto diambil sumpahnya sebagai presiden tepat jam 10 malam. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sebagai presiden, Pak Harto tidak didampingi oleh seorang wakil presiden sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini merupakan konsensus dari seluruh kekuatan Orde Baru untuk meniadakan jabatan tersebut dalam masa transisi ini. Pak Harto terpilih sebagai presiden untuk periode kedua dalam sidang MPR yang merupakan hasil pemilu 1971. Sebelumnya, pemilu terakhir dilaksanakan pada 1955 pada era Orde Lama. Pada periode ini, Pak Harto didampingi oleh Wakil Presiden Sultan Hamengkubuwono IX yang non-partisan. Sultan Hamengkubuwono IX dianggap sebagai tokoh perintis kemerdekaan yang masih dihormati oleh bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harto kembali dilantik MPR untuk masa jabatan ketiga. Tak lama setelah presiden dilantik, mantan Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Golkar terpilih sebagai wakil presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dalam pidatonya, Pak Harto mengucapkan terima kasih kepada MPR dan seluruh bangsa Indonesia yang telah menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Dia mengatakan kepada mereka, "Saya sadar betul bahwa tugas yang dipercayakan kepada saya sangatlah berat." Upacara pelantikan dilakukan saat ratusan tentara bersenjata lengkap berpatroli di Jakarta. Dilaporkan ketika itu, kelompok ekstremis bawah tanah berupaya meneror Jakarta dengan bom bensin dan bahan peledak. Beberapa pembakaran mobil dan insiden terisolasi lainnya dilaporkan, dan 39 penangkapan telah dilakukan. Pak Harto didampingi oleh Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma dari Golkar. Pak Harto didampingi oleh Wakil Presiden Sudarmono dari Golkar. Pak Harto didampingi oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno dari Golkar. Dalam pidatonya, Pak Harto memohon dukungan, koreksi dan pengawasan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai presiden selama 5 tahun mendatang. Saudara Soeharto disahkan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1998-2003. Terima kasih Pak MPR.
Disaksikan jutaan pasang mata manusia melalui tayangan televisi, Soeharto mengucapkan sumpah jabatan Presiden Republik Indonesia untuk periode ke-7. Terpilih untuk mendampinginya B.J. Habibie, mantan Menteri Riset dan Teknologi dari Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1998 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar penyerahan ketetapan majelis. Dalam pidato singkatnya, Pak Harto menyatakan bangsa ini sedang mengalami ujian dan cobaan yang sangat berat, yakni berupa guncangan perekonomian dan keuangan yang sangat keras. Meskipun begitu, Pak Harto bersedia memikul tugas yang sangat berat karena MPR yang merupakan penjelmaan rakyat Indonesia telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin bangsa Indonesia. Setelah pelantikan itu, demonstrasi besar-besaran dilakukan mahasiswa di beberapa tempat untuk menentang Soeharto dan Orde Baru.